فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di awal-awal muka surat 118 dari Syarah Asmaul Husna. Qala fadilatu Syekh Shalih As-Sindi hafizahullah wa hahuna yaghlatu katsirun minan nas. Ini ya. Di sini banyak orang yang keliru. Hinama tatkala yarawna, tatkala mereka memandang al-in'am, pemberian nikmat, fayadhunnunahu dalil ikram. Kalau yarawna melihat, ya melihat nikmat, kemudian mereka menyangka ini dalil tentang kemuliaan. Seperti orang-orang Sufiyah dan Syiah memandang kalau mereka diberi keajaiban, oh berarti kita punya karomah. Nah, dibantah Syekhul Islam dalam kitab Al-Furqan, yakni al-ikram al-khas, yaitu pemuliaan yang khusus untuk para wali Allah itu, untuk orang mukminin. Wa bainal amra ini umuman wa khusus. Sementara di antara dua perkara ini ada sisi umum dan ada sisi khusus. Fakullu ikramin in'am, setiap pemuliaan yang Allah berikan pada kita tentunya itu adalah pemberian nikmat. Jelas ini nikmat. Walaisa kullu in'amin ikraman, namun tidak setiap pemberian nikmat adalah pemuliaan. Allah memberikan kekayaan banyak pada Fir'aun atau Korun atau yang lainnya, tapi bukan sebagai pemuliaan, tapi istidraj, menghulur-hulur dia sampai kepada kebinasaan. Malah menjadi sebab azab nanti di hari kiamat, harta yang mereka simpan-simpan itu. Kullu ikramin fahuwa in'am. Jelas setiap pemuliaan adalah kenikmatan. Allah beri nikmat khas untuk kita. Walaisa kullu in'amin ikraman. Namun tidak setiap kenikmatan itu pasti pemuliaan. Orang kafir pun diberi nikmat. Bihadal maknal khas, dengan makna yang khusus ini. Ikram yaitu khusus. Bal rubbama yakunu bitilaan aw istidrajan, boleh jadi nikmat yang diberikan pada kita ini ujian atau istidraj, yaitu membawa kita ke jalan kebinasaan secara sedikit demi sedikit. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Baik. Kemudian beliau mendatangkan surat apa ini? Al-Fajr ya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuh. Adapun manusia jika dia diuji oleh Rabb-nya, dohirnya ma di sini adalah masilah. Ada yang mengatakan mazaidah, tapi bagusnya ya silah kita bilang ya. Jika dia diuji oleh Rabb-nya, fa akramah, yaitu memuliakannya, wa na'amah, dan memberikan kenikmatan. Dohirnya akramah di sini ikram yang umum ya. Baik. Fayaqulu rabbi akraman, dia mengatakan Rabbku memuliakan aku. Baik. Sekedar diberi nikmat, oh ini berarti saya mulia. Seperti ucapan orang-orang kafir, seperti yang Allah Ta'ala isyaratkan di dalam surat Hud dan di dalam surat Fussilat itu. Kemudian dan juga yang di dalam surat Al-Kahfi. Intabih ilal farqi bainal ikram alladzi jaa awalan wal ikram alladzi jaa saniyan. Perhatikan pemuliaan yang datang pertama kali, idza mabtalahu rabbuhu fa akramah, dengan ikram yang datang kali kedua, fa yaqulu rabbi akraman, karena nanti Allah membantah orang ini. Al ikramul ladzi jaa awalan huwal ikramul am. Pemuliaan yang datang pertama kali ini pemuliaan yang bersifat umum. Semua makhluk diberi pemuliaan. Atau kita sebenarnya bahasa kita memang agak terbantut ya. Kita tahu al-karam disebutkan Ibnu Mandur punya beberapa makna. Yang pertama adalah al-jud, yaitu kedermawanan. Jadi segala pemberian pun dikatakan ikram juga. Atau al-karam yaitu asyaraf, yaitu kemuliaan. Al-ikram yaitu isyraf, kemuliaan. Yang ikram yang am ya, pemberian yang bersifat umum. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah, yakni a'tahu wa manna alaihi, memberikan kepadanya manna, yaitu memberikan kurnia kepadanya, wa aghdaqa alaihi bil mal, memperbanyak harta kepadanya, bisimar, mungkin dengan berbagai buah-buahan, bil aulad, dengan anak-anak, bil manasib, dengan jabatan-jabatan, kekuasaan-kekuasaan, mungkin di kantor-kantor atau di mana aja itu. Bi ghairi dzalik, yang selain itu, hada ikramun am, ini pemuliaan yang bersifat umum, kedermawanan Allah yang bersifat umum.
Lakin la yadullu alal ikramil khas. Namun itu tidak menunjukkan kepada pemuliaan yang bersifat khusus. Idza ra'a hadza ightar. Kalau orang melihat ini tadi, dia terpedaya. Faqal Rabbi akraman. Rabbku memuliakan aku. Jadi merasa dirinya mulia. Baik, ana karimun 'ala Allah. Saya ini mulia di sisi Allah. Oh, ini bahaya, naudzubillah. Nanti jadi ujub. Li indahul karamah. Saya di sisi Allah memiliki kemuliaan. Fahuwa yuhibbuni. Dia cinta kepadaku. Wahuwa yardo ani. Dia ridho kepadaku. Sampai-sampai ahli kitab mengatakan, nahnu abna'ullah wa ahibba'uh. Saking banyaknya keajaiban yang mereka miliki. Sementara para sahabat Nabi tak banyak keajaiban yang aneh-aneh yang mereka miliki. Bukan karena tidak mulia, tapi iman mereka sempurna, tidak memerlukan yang macam itu. Wa huwa yuqarribuni ilaih. Allah mendekatkan diriku kepadanya. Wa huwa yujazini ala a'malil hasanah. Dia membalasiku, memberiku pahala atas amalku yang baik. Merasa, amal saya sudah baik sampai saya makin kaya. Wa hadza laisa bilazim. Namun ini tidak harus. Kekayaan tidak harus menunjukkan dia dekat dengan Allah. Walidha, maka dari itu aqaballahu azza wa jalla ba'da dzalik. Setelah itu Allah azza wa jalla menyusulinya atau membantahnya, takkib membantah atau mendatangkan itu apa? Aqibah, yaitu menyusuli biqaulihi kalla. Laisal amru kadzalik. Bukanlah perkaranya seperti itu. Laisa kullu man a'tahu Allahu azza wa jalla dunya. Bukanlah setiap orang yang Allah beri dunia. Karena hadza dalilan ala karamatihi indah. Ini menjadi dalil tentang kemuliaan dia di sisi Allah. Bal hadza minal ghurur. Bahkan ini termasuk keterpedayaan. Walaupun orang sufiah mengatakan kita sudah mencapai tahqiq, kalian cuma hasyawiyah, orang tepian. Tapi justru mereka lah yang jahil. Seperti kejahilan Bani Israel memandang keajaiban itu sebagai tanda kedekatan dengan Allah. Mengklaim, oh kami wali dan sebagainya. Iman kulit kan? Apa? Iman kulit. Iya, sekitar kulitnya saja, betul. Makanya Syekhul Islam mengatakan kepada para sebagian masyayikh mengajak, mari kita haji dengan naik sajadah katanya. Kata beliau, boleh jadi haji kalian tidak sah karena kalian tidak wukuf di sini, tidak begini, tidak begini. Dan mungkin para masyayikh yang lain yang jalan kaki atau apa malah lebih sempurna pahalanya. Susah payah ini seperti ikut Nabi yang terbang sedap-sedap. Bukan dimuliakan sebenarnya, malah dimanjakan. Kasihan setan juga ya, angkat-angkat gitu. Iyalah, kadang tak wukuf, kadang malah entah melakukan pelanggaran. Tidak merasakan susahnya haji. Kemudian dikatakan di sini, yadhunnul insanu dzalik, ayyadhunna al insanu dzalik. Kalau sampai orang menyangka demikian berarti dia tertipu. Ani amud dunyawiyah, sekitar kesenangan, kenikmatan duniawi. Qad takunu ikraman, mungkin memang kemuliaan. Wa qad takunu bitilaan, mungkin juga sebagai ujian. Bukan karena Allah memuliakan dia. Allahu azza wa jalla qad yu'ti dunya bisa babi ta'ah. Terkadang Allah memberikan dunia ke seseorang dengan sebab ketaatan dia. Ya, kita tahu di antara kunci-kunci rezeki adalah dengan ketaatan, diberi kekayaan. Seperti para sahabat yang diberi kekayaan, bukanlah dikatakan istidrat untuk para sahabat. Ada hikmahnya, dan sahabat rajin sedekah, menolong orang lain. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ayo, ini pendalilan yang bagus. Maka saya, kata Nabi Nuh, berkata kepada mereka, mohonlah pengampunan pada Rabb kalian, karena sesungguhnya dia maha pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Niscaya, ini jawabul amr, niscaya dia akan mengirimkan kepada kalian as-sama. Sama di sini maksudnya adalah al-matar, bukan langit dikirimkan tapi hujan. Karena datang dari atas. Ini tasmiyatus syai' aslih, menamakan sesuatu dari asalnya. Asalnya dari mana? Dari atas. Dikatakan as-sama. Sumu artinya ulu. Midrara, yang deras, yang lebat. Wa yumdidukum bi amwali wa banin, dan memberikan madad, dukungan, bantuan kepada kalian dengan harta benda dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannat, menciptakan untuk kalian kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, menjadikan untuk kalian sungai-sungai. Padahal kalau kita lihat zaman sekarang di Mahroh, ini kan
Ini Nabi siapa? Apa anak tadi salah? Yaitu Nabi Hud. Nabi Hud di Mahroh. Mahroh sekarang penuh dengan gurun pasir, sungai sedikit dan sebagainya. Tak tahu di zaman Nabi Hud dulu kayak apa. Kalau mereka mau bersyukur dan istighfar, mungkin jadi banyak hujan, banyak ini, banyak itu, banyak sungai-sungai. Ini menunjukkan ketaatan juga menjadi sebab rezeki. Nah, ini juga bagian dari pemuliaan. Ila akhiri maja'a fil ayah, sampai akhir dari yang datang dalam ayat tadi. Lakin intabih, tapi waspadailah. Qad takunu ni'amus istidrajan, boleh jadi kenikmatan tadi adalah istidraj, ibtilaan sebagai ujian. Liya'lamallahu azza wa jalla syukra syakur, agar Allah azza wa jalla tahu syukurnya orang yang banyak bersyukur. Seperti mungkin apa? Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman, betul. Tahu ini adalah ujian, menguji saya bersyukur atau tidak. Yang bersyukur ditambahi lagi. Min kufril kafur, dari kekufuran orang yang banyak kufur, yang sangat kufur. Fallahu yu'ti dunya liman yuhibbu wa liman la yuhib. Allah memberikan dunia kepada orang yang dia cintai dan orang yang tidak dia cintai. Ammal akhirah, adapun akhirat dan sebab-sebab kenikmatan akhirat, la yu'tiha illa liman yuhib. Allah tidak memberikannya kecuali kepada orang yang dia cintai. Wa fi sunani bi isnadin hasan, dalam kitab Sunan dengan sanad yang hasan, la ba'sa bih, qala sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya, jika engkau melihat Allah memberikan, bukan berarti melihat zatnya Allah, tapi kata Imam Ibnu Taimiyah, yaitu melihat hasil perbuatan Allah, yaitu Allah memberikan kepada seorang hamba dunia, ma yuhibbu, apa yang dia sukai, wa huwa musirun alal ma'asi, dalam keadaan dia ini terus-menerus di atas maksiat-maksiat, fa'lam annama dzalika istidraj, maka ketahuilah itu hanyalah istidraj, yaitu Allah Ta'ala istadrajahu, membawa dia berjalan kepada kebinasaan. Baik, hadisnya memang boleh dihasankan. Qad yu'tika Allahu azza wa jalla ya abdallah, wahai hamba Allah, terkadang Allah memberikan kepadamu, wa anta muqassir, sementara engkau kurang fi ta'atillah, dalam menaati Allah. Allahul musta'an. Ya, siapa dari kita yang ibadahnya sudah cukup dibanding dengan syukur ya? Allahul musta'an, jelas serba kurang. Fa iyyaka an tadhunna anna hadza li karamatika indallah, jangan sampai engkau menyangka ini karena kemuliaanmu di sisi Allah, padahal amalanmu serba kurang. Baik, waliman zilatikal aliyah indah, atau dan juga karena kedudukanmu yang tinggi di sisi Allah. Oh, saya Habib, saya boleh minum khamar, seperti yang dipopulerkan di Indonesia itu. Saya Habib dijamin masuk surga. Enak sekali. Baik, walau kanatid dunya tusawi indallahi janaha ba'udah, seandainya dunia di sisi Allah adalah setara dengan sayap nyamuk, masa kau kafiran minha syarbatama'in. Syarbatama'in harusnya pakai tak marbutah. Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir dari dunia ini seteguk air pun, syarbah seteguk. Tapi karena dunia memang tak ada harganya, maka Allah tidak menganggap dunia perlu dipertahankan istilahnya. Dah, orang kafir minta apa? Beri aja. Tapi kenapa Muslim juga diberi? Ya, Muslim perlu hidup. Perlu apa? Kiwamul hayah, dengan harta benda. Allahul musta'an. Tapi gimana ya, dunia memang sahirah ya, tersihir, mata kita tak boleh lihat di balik dunia. Tayyib, Allahul musta'an. Ad-dunya laisat bi syai'in 'indallahi subhanahu wa ta'ala. Tabaraka wa ta'ala. Dunia tak ada harganya di sisi Allah tabaraka wa ta'ala dibandingkan dengan akhirat, surga. La tusawi 'indallahi janaha ba'udah. Di sisi Allah dia tak setara dengan sayap nyamuk, tapi orang siap untuk berlaga demi kesenangan dunia, baik yang sifat spiritual ataukah material. Fa idza ughdiqa 'alal insan, maka jika seseorang itu diberi harta yang banyak, fala yambaghi an yaghtar, maka tidak layak ya untuk dia terpedaya. Bal yambaghi alaihi ayyakhaf, tapi hendaknya dia merasa khawatir, merasa takut. Wa ayya'lama anna hadza ibtila, dan hendaknya dia tahu ini ujian. Sebagaimana Nabi khawatir nantinya Allah membukakan untuk para sahabat harta benda duniawi dengan kemenangan di berbagai tempat itu. Nabi khawatir. Baik. Tapi Allah melindungi para sahabat. Baik. Kama qala Sulaiman alaihissalam lamma ra'a arsya Balqis, kalau betul namanya Balqis, indahu qal liyabluwani aashkuru am akfur, agar dia menguji saya
Zahirnya lamnya di sini adalah apa itu? Lamut ta'lil wal ghayah. Tujuan Allah memberikan ini apa? Untuk menguji saya. Apakah saya bersyukur ataukah saya kufur? Baik. Hadza huwa fi'lus sholihin. Inilah dia perbuatan orang soleh. Ingat, ini ujian. Yatanabbahun, mereka menyadari. Wa ya'lamun, mengetahui. Annallaha azza wa jalla yabtali bisarra wa yabtali biddarra. Allah menguji dengan kesenangan untuk disyukuri dan menguji dengan kesusahan untuk disabari. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Allah menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cabaran. Fahadhihi fitanun, ini adalah ujian-ujian. Ya betali wa yamtahinullahu azza wa jalla biha. Dengan itu Allah menguji dan mencabar, mencoba para hambanya. Walaisa dalilan abadan, sama sekali dia bukan dalil alal ikramis al khas, kemuliaan yang khusus minallahi azza wa jalla subhanahu wa ta'ala. Tayyib ilahuna wa wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan. Ya.